kita sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa semua yang kita kerjakan, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, walaupun itu kelihatannya seperti pekerjaan dunia, harus lillahi ta'ala. Nah, untuk menjadikan seseorang itu faham yang namanya lillahi ta'ala itu bagaimana? Apakah hanya dengan bismillah cukup? Tidak cukup. Bismillah itu untuk menjadikan niat kita sebenarnya. Tidak cukup, kenapa? Bagi orang-orang yang memang mengerjakannya karena Allah bisa. Tetapi yang belum cukup, salah satu saya kasih contoh umpamanya. Pada saat orang itu menjalankan pekerjaan sehari-hari, orang diberi pemahaman bahwa bekerja itu adalah ibadah. Betul. Nah, sebenarnya banyak teman-teman yang memberikan pengertian itu tentang bekerja ibadah itu yang bagaimana? Karena dia menghidupi anak, menghidupi istri, ya itu belum tentu itu ibadah. Itu baru tanggung jawab. Yang dikatakan bekerja ibadah itu yang dalam dia mencari rizkinya, awal bismillah karena Allah, ya. Kemudian di dalam pekerjaan, mengerjakan pekerjaannya, kalau ada kesulitan jangan mengeluh. Kalau ada kekeliruan jangan nyalain temennya, didiskusikan. Wasyawirhum fil amri, itu harus dikerjakan. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia, itu harus dikerjakan benar. Kemudian kalau dia salah, ibaratnya dinasehatin, ya harus diterima. Kalaupun umpamanya bosnya itu omongannya pedes, ya omongan yang maki-maki ya harus diterima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Nah, pekerjaan yang dilakukan itu terus-menerus dan dia selalu ada di jalan Allah, dalam satu hari pekerjaan itu bisa aja dia lulus, itu pekerjaannya dia ibadah. Dan itu diulang lagi hari berikutnya, mampu nggak itu dikerjakan, wallahu a'lam. Nah, inilah yang harus diketahui, bahwa jangan hanya memberikan pengertian bekerja itu adalah ibadah, tidak bisa. Bekerja yang dikatakan ibadah itu adalah bekerja atau ritme atau step-step pekerjaan yang memang dia kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak bisa satu hari dia bekerja itu karena Allah, seminggu dia bekerja karena Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin manusia muslim seperti itu, tidak mungkin, kecuali memang dia betul-betul sudah belajar beneran untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam pekerjaan inilah yang namanya bekerja karena Allah. Itu bisa dikatakan pekerjaan dia adalah ibadah, tapi sulit. Nah, pada saat seseorang itu melakukan aktivitas ibadah untuk dunia, ini bahaya. Orang-orang tersebut itu bisa merugi nantinya. Contoh, dia melakukan sholat malam atau sholat sunnah tahajud, qiyamul lail yang biasa kita ketahui. Tetapi sholat tahajudnya itu di hatinya dia dan pikirannya dia digunakan agar rezekinya itu bertambah terus-menerus. Walaupun itu diucapkan, itu malah jadi bahwa apa yang dia lakukan tentang ibadahnya itu memang untuk dunianya. Sangat jelas sekali untuk dunia. Nah, di titik ini kalau dia melakukan sholat sunnah tahajud terus-menerus, ya dia tidak akan dinilai itu ibadah kan sama Allah Ta'ala, karena dia hanya dunianya, dia minta dunianya. Dia sholat sunnah duha umpamanya, dia juga minta dunianya lagi, sudah kepleset di dua titik. Kalau sholat wajibnya dia sendiri juga meminta dunia, ya itulah ibadah-ibadahnya itu rata-rata untuk dunia, biar dilancarkan oleh Allah Ta'ala, padahal sudah diawali dari bismillah. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa jangan kita mencampur adukan antara ibadah kita dengan keinginan pribadi kita atau nafsu kita. Memang benar ada orang yang ngomong, kan saya hanya berdoa. Intinya itu adalah pada saat kamu itu sholat dengan berdoa, kuat mana? Pada saat mamanya doa belum dikabulkan, kamu protes apa enggak? Nah, di titik-titik ini manusia itu lalai biasanya. Dia protes, dia ngerundel,
Dia protes, aku sudah sholat, kenapa enggak kamu kabulkan ya Allah? Aku sudah ini, kenapa enggak kamu kabulkan? Aku sudah memenuhi kewajibanku. Banyak orang muslim yang seperti ini. Nah, sehingga banyak juga saudara-saudara kita muslim itu ada yang ngomong, entah di dada atau di sini, ngomongnya adalah menjelek-jelekan Tuhan. Nah, itu orang yang sehari-harinya biasanya dia ada masalah protes. Jadi dia sendiri dia bingung kenapa nggak hilang, ya karena dia hobinya protes. Cuma dia tidak tahu protesnya sebelah mana. Ini saya kasih tahu. Nah, pada saat orang itu selalu kehidupannya seperti itu, mau puluhan tahun sampai dia meninggal, orang tersebut akan merugi. Karena sehari-hari manusia itu malah banyak melakukan salah dan dosa daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya diceritakan kalau kita mau melihat ya salah satu ayat Allah Ta'ala, ini kelihatannya dunia, tapi ini akhirat. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Ya. Belakangnya wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ini diceritakan, setelah engkau tunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi untuk mencari fadilah Allah, untuk mencari rizki Allah. Berarti ini disuruh oleh Allah Ta'ala. Disuruh ini bukan berarti mau memenangkan bahwa semua yang dikerjakan itu ibadah, belum tentu. Makanya di belakangnya wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi di sini ceritakan dan banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala agar kamu beruntung. Nah, dalam melakukan aktivitas mencari rizki, berikhtiar, banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala. Itu terkoneksi sebenarnya. Sehingga banyak ingat kepada Allah Ta'ala, akhirnya melakukan pekerjaan, ya jangan nyuri. Lah kan begitu. Beribadah untuk melegalkan nyurinya, kan sama saja. Jadi kalau ingat kepada Allah Ta'ala, ya jangan nyuri. Kalau disogok, ya jangan mau. Nah, inilah ingat kepada Allah Ta'ala agar beruntung itu, ini salah satunya. Bukan keuntungan itu kaya, belum tentu saja, belum tentu. Bukan tidak mungkin, ya belum tentu. Karena pada saat Allah memberikan seseorang hambanya yang dianggap bertakwa dan dia amanah, bisa aja diberi kekayaan. Tapi kalau seseorang untuk menjadikan ibadah-ibadahnya untuk dunia, selesai. Sehingga dia rajin sholat subuh, jadi tahajud, minta dunianya. Dia baca Quran, minta dunia lagi. Dia sampai subuh, habis subuh dia lakukan sedekah subuh, dia lakukan semua apa yang dikatakan guru-gurunya boleh, tetapi dia kerja nyuri. Efisiensi dikerjakan, nyuri. Yang saat ini lagi marak, ya MBZ dicuri atau dibikin, saya tidak tahu gimana caranya nyuri ya. Jadi dibikin seperti itu. Kemudian sama BTS juga seperti itu. Kemudian sama banyak sekali yang dikerjakan. Nah, sampai saking takutnya dia itu kepegang, dia lakukan umroh, doa agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kasus itu. Lo kan jadi lucu. Jadi manusia itu nyuruh Allah melegalkan agar Allah mengabulkan keinginannya agar tidak ditangkap KPK umpamanya. Itu kan lucu menurut saya. Jadi Allah disuruh sama makhluknya. Nanti kalau makhluk itu memang manusianya itu sudah umroh berdoa agar diselamatkan, ya karena ketidaktahuan KPK atau ketidaktahuan siapapun yang di situ, dia akhirnya lolos. Dia ngomong sama teman-temannya, udah kalau kamu ada masalah ini umroh. Nah, inilah ibadah-ibadah yang dipergunakan untuk dunia. Jadi umrohnya dia bukan lillahi ta'ala, tetapi menyuruh Allah agar menyelamatkan dia agar tidak ditangkap oleh KPK. Itu sesuatu yang lucu di hadapan para malaikat yang memang tidak pernah tersenyum. Nah, inilah yang akan menjadikan rusaknya mentalitas
seorang muslim. Astagfirullah. Sehingga kalau dia melakukan ibadah nggak ada lain kecuali untuk selamat di dunianya, di akhiratnya enggak. Nah, ibadah-ibadah ini untuk dunia. Bagaimana di akhirat? Dia akan merugi. Selamanya dia akan mencoba rajin sholat agar dia tidak ketangkep oleh KPK, tidak ketangkep oleh ini, dia tidak melarat karena dia ingin pekerjaan itu ada terus semuanya. Jadi ibadah-ibadah dia bukan karena Allah, walaupun dia ucapkan bismillah, itu hanya mulut yang akhirnya nanti Allah akan menilainya kamu munafik gitu. Makanya kita harus hati-hati. Ayo kita belajar, niatkan semua pekerjaan-pekerjaan baik hanya lillahi ta'ala. Jangan mencari dunia yang diawali dari beribadah, maksudnya sholat kita atau ngaji kita atau itu untuk dunia. Janganlah. Nanti tahu-tahu di akhirat nanti betul-betul sadar bahwa apa yang dikerjakan itu kosong semuanya. Jangan. Harus belajar paham namanya lillahi ta'ala itu tidak ada pamrih, hanya mencari ridho Allah. Jadi cukup itu saja, gak usah ditambah-tambahin. Biar Allah yang mengatur hidup kita. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam.